Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Daiwandari dari SIG 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek lanjutan dari PGWL, yaitu pada acara 7 mengenai upload image dan migration updating table. Nah, mengenai upload image dan migration updating table dalam konteks pengembangan web dengan framework Vertira file yang saat ini kita gunakan, upload image itu mengacu pada proses untuk mengizinkan pengguna dalam mengunggah gambar melalui formulir web dan penyimpanan di server. Hal itu melibatkan pembuatan formulir HTML dengan input file, pengelolaan file yang diunggah pada controller, dan validasi jenis file dan ukuran serta penyimpanan gambar di sistem server. Nah, sementara migration updating table adalah proses menggunakan fitur migrasi database dalam Laravel untuk melakukan perubahan skema atau struktur tabel yang sudah ada. Misal jika kita perlu penambahan kolom baru untuk penyimpanan URL gambar yang akan diunggah. Nah, yang pertama kita buat yaitu lakukan migration untuk membuat sebuah kolom image pada terminal. Nah, pada kolom ini sudah dibuat ya untuk kolom image. Ini data digunakan untuk menambahkan kolom image pada tabel point, line, dan polygon. Nah, di sini ada public function down dan public function up. Yang dimana yang up ini digunakan untuk mendefinisikan perubahan skema tabel yang akan diaplikasikan ke database saat migrasi dijalankan. Di dalam up ini kita menggunakan skema tabel ini untuk menambahkan kolom image yang akan kita isi URL ke dalam tabel point, polylines, dan polygon. Nah, untuk yang public function down sendiri dalam migrasi ini digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah pembatalan atau pengembalian jika migrasi perlu dibatalkan. Di dalam function down ini dapat menggunakan skema tabel yang telah kita buat ini untuk menghapus kolom image pada tabel points, polyline, dan polygon. Selanjutnya kita setelah buat kolom image, kita dapat mengubah atau melakukan penambahan sintaks pada index blade PHP, yang dimana ini kita melakukan penambahan sintak untuk mengunggah foto seperti ini. Ini kita melakukan penggunaan foto dengan tabelnya yaitu ID-nya image polygon, terus ini juga ada di image polyline dan image point. Nah, selanjutnya kita juga dapat menambahkan env type multipart from data. Nah, atribut ini digunakan untuk dalam pengiriman data formulir yang mengandung file gambar. Ketika menggunakan formulir untuk mengunggah file, perlu menentukan ini agar browser dapat mengekapsulasi data file yang diunggah dalam format yang sesuai untuk pengirim melalui protokol HTTP POST. Ini metode dengan menggunakan metode POST ini. Selanjutnya pada point controller atau controller kita menambahkan untuk fitur, kita menambahkan image, lalu kita melakukan validasi data, yang dimana di sini ada penambahan image memes yang digunakan untuk memastikan bahwa file yang diunggah harus memiliki ekstensi JPG, JPEG, PNG, dan TIFF, GIF, dan TIFF. Nah, ini juga sama yang bawah ini, harus JPG, PNG, TIFF, dan GIF. Selanjutnya untuk image mark ini
digunakan untuk membatasi ukuran file yang diunggah menjadi maksimal itu 10 MB. Nah, selanjutnya membuat ini folder image. Nah, di sini ini bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa storage atau image ada dalam sistem file server. Jika folder tersebut belum ada, maka kode akan membuatkan sebuah fungsi, yaitu ini mkdir. Opsinya itu 0777 yang digunakan untuk memberi izin penuh untuk folder tersebut untuk melakukan read, write, execute untuk semua pengguna. Nah, selanjutnya ini juga ada upload image yang digunakan untuk mengunggah foto atau image. Nah, di sini kode melakukan pemeriksaan apakah kode tersebut diunggah oleh pengguna menggunakan request has file image. Jika ada file yang diunggah, kode tersebut mengambil file tersebut dari request dengan request file image. Nah, ini jika ini. Selanjutnya, jika membuat kode nama baru dengan menggunakan time untuk mendapatkan timestamp saat ini sebagai bagian dari nama file yang akan diunggah, serta mengambil ekstensi file asli original extension ke gambar dengan ini atribut ini get client original extension untuk memastikan bahwa format file tersebut sudah benar. Nah, file gambar yang dipindahkan ke folder storage atau image ini menggunakan move untuk mengunggahnya ke lokasi yang telah ditentukan. Nah, setelah proses unggahan selesai, nama folder tersebut akan disimpan sesuai dengan nama dari gambarnya atau filenya untuk pengunggahan lebih lanjut ke Laravel. Jika tidak ada namanya atau tidak ada gambar, maka akan bersifat null. Nah, selanjutnya ini datanya itu berisi name, description, geom, dan image. Selanjutnya pada poin ini ditambahin untuk bagian image karena ini penambahan raw image agar muncul pada database, jadi agar tabelnya itu muncul. Selanjutnya pada index, kembali pada index, di sini ada pada bagian GeoJSON yang dimana ini untuk menampilkan pop-upnya sendiri itu berisi name, description, dan foto. Ini foto sesuai dengan akses storage name atau lokasi penyimpanan kita, dan ini biar ini untuk digunakan agar kayak spasi ke bawah gitu, jadi habis name bawahnya ada description, bawahnya lagi ada foto. Nah, ini sama ya penggunaannya untuk point controller, scriptnya sama polyline dan polygon. Jadi selanjutnya kita akan mengeksekusinya. Nah, seperti ini kalau kita ingin ini kayak create point, nanti kita tulis nama, description, point geometry nanti akan muncul sesuai dengan titik yang akan kita titik, lalu ini choose file untuk mengambil gambar yang akan kita gunakan. Nah, di sini sebenarnya saya udah melakukannya, yaitu ini yaitu Bandara Internasional Adi Sucipto, ini bandara dan ini fotonya. Selanjutnya ini untuk gambar pada bagian line atau garis. Nah, di sini saya juga udah nambahin untuk nama, description, dan fotonya sudah tertampil. Nah, selanjutnya ini pada bagian stasiun Mandala Krida ini juga berhasil untuk menampilkan fotonya. Selanjutnya pada di browser sendiri ini juga akan tampil yang telah kita masukkan datanya, input datanya. Ini ada gambar Adi Sucipto, ini ada image-nya, lalu ini ada tabel polygon, ini juga masuk pada database kita.
dan ini Paulina juga masuk. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.